Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Aprilia, NIM 073 dari kelas PGMI 2B. Ingin mempresentasikan PPT yang berjudul Logoterapi dalam Bimbingan dan Konseling. Pertama, konsep logoterapi. Logoterapi berasal dari kata logos yang dapat diartikan sebagai arti dan semangat. Manusia butuh untuk mencari arti kehidupan mereka, dan logoterapi membantu kliennya dalam pencarian makna hidup tersebut. Logoterapi terkadang disebut aliran ketiga dalam terapi psikis. Aliran yang lainnya adalah analisis kejiwaan dan psikologi individual. Mereka berbeda dalam analisis kejiwaan yang fokus pada tekad kesenangan, psikologi individual fokus pada tekad kekuatan, dan logoterapi fokus pada tekad makna. Kita bebas membentuk karakter kita dan bertanggung jawab juga terhadap apa yang kita buat untuk diri kita sendiri. Ada 3 fungsi manusia secara jelas, yaitu hati nurani, refleksi contoh, dan kapasitas untuk membuat diri sendiri sebagai objek secara khusus. Pandangan logoterapi tentang makna hidup bahwa makna hidup adalah dalam setiap keadaan, termasuk dalam penderitaan sekalipun, hidup ini selalu memberi atau mempunyai makna. Dalam batas-batas tertentu, manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi untuk memilih, menentukan, dan memenuhi makna hidup dan tujuan hidupnya. Menurut Ekoswara, hidup yang bermakna yaitu hidup yang diperoleh dengan jalan merealisasikan 3 nilai kehidupan, yaitu nilai-nilai kreatif, nilai-nilai penghayatan, dan nilai-nilai bersikap. Dalam konseling, hakikatnya seorang klien harus mampu memiliki attitudinal values, fungsi sikap yang mampu menerima dengan penuh ketabahan, kesabaran, dan kebenaran segala bentuk-bentuk penderitaan. Dalam hal ini yang diubah bukan keadaannya, tetapi sikap yang diambil dalam menghadapi keadaan itu. Hopeful values, harapan, adalah keyakinan akan terjadinya hal-hal yang baik atau perubahan yang menguntungkan di kemudian hari. Meskipun harapan belum tentu menjadikan kenyataan, namun dapat memberikan sebuah peluang dan solusi serta tujuan baru yang menjanjikan dan dapat menimbulkan semangat dan optimisme. Yang kedua yaitu landasan filosofi. Landasan filosofi logoterapi mempunyai 3 konsep yang menjadi landasan filosofinya, yaitu kebebasan berkeinginan, keinginan akan makna, dan makna hidup. Kebebasan berkeinginan atau the freedom of will, kita mampu mempertahankan meskipun dalam saat-saat yang sangat gelap. Suatu sisa kebebasan spiritual, suatu potongan kebebasan. Menurut Frank, manusia dapat kehilangan segala sesuatu yang dihargainya kecuali kebebasan manusia yang sangat fundamental, kebebasan untuk memilih suatu sikap atau cara bereaksi terhadap nasib kita, kebebasan untuk memilih cara kita sendiri. Apa yang berarti dalam eksistensi manusia bukan semata-mata nasib yang menantikan kita, tetapi cara bagaimana kita menerima nasib itu. Makna atau arti dapat ditemukan dalam semua situasi, termasuk penderitaan dan kematian. Hidup adalah menderita, tetapi untuk menemukan suatu arti dalam penderitaan seseorang ialah tetap hidup. Dalam logoterapi diterangkan bahwa manusia mempunyai kebebasan yang terikat dengan keterbatasan, karena manusia adalah makhluk yang serba terbatas. Kebebasan manusia bukan merupakan kebebasan dari kondisi-kondisi biologis, psikologis, dan sosiologis, melainkan kebebasan yang menentukan sikap terhadap kondisi-kondisi tersebut. Manusia tidak sepenuhnya dikondisikan dan dipengaruhi. Manusia bisa menentukan sendiri apakah dia akan menyerah atau mengatasi kondisi-kondisi yang dialami. Manusia bukan seperti mesin yang hanya sekedar hidup dan berjalan. Di sini manusia benar-benar mempunyai kontrol penuh tentang apa
yang seharusnya mereka pilih dan mereka abaikan. Inilah yang nantinya menjadikan manusia disebut sebagai the self-determining being, yang menunjukkan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang dianggap penting dan baik bagi dirinya. Kebebasan harus disertai dengan tanggung jawab. Tanpa adanya tanggung jawab yang mendampingi jalannya kebebasan, maka manusia akan bertindak secara sewenang-wenang. Yang selanjutnya, tujuan logoterapi. Menurut Frank dalam Marshall tahun 2011, logoterapi bertujuan agar dalam masalah yang dihadapi klien, dia bisa menemukan makna dari penderitaan dan kehidupan serta cinta. Dengan penemuan itu, klien akan dapat membantu dirinya sehingga bebas dari masalah tersebut. Tujuan utama logoterapi adalah meraih hidup bermakna dan kemampuan mengatasi secara efektif berbagai kendala dan hambatan pribadi. Hal ini diperoleh dengan jalannya menyadari dan memahami serta merealisasikan berbagai potensi dan sumber daya spiritual yang dimiliki setiap orang yang sejauh ini mungkin terhambat dan terabaikan. Adapun tujuan dari logoterapi adalah agar setiap pribadi yang pertama memahami adanya potensi dan sumber daya spiritual yang secara universal ada pada setiap orang terlepas dari ras, keyakinan, dan agama yang dianutnya. Yang kedua, menyadari bahwa sumber-sumber dan potensi itu sering ditekan, terhambat, dan diabaikan, bahkan terlupakan. Yang ketiga, memanfaatkan daya-daya tersebut untuk bangkit kembali dari penderitaan, untuk mampu tegak kokoh menghadapi berbagai kendala, dan secara sadar mengembangkan diri untuk meraih kualitas hidup yang lebih bermakna. Yang selanjutnya, langkah-langkah logoterapi. Yang pertama, pada tahap perkenalan dan kebiasaan raport atau pembentukan suasana emosional nyaman antara konselor dan klien. Tahap ini diawali dengan menciptakan suasana nyaman untuk konseling dengan pembinaan raport yang makin lama membuka peluang untuk sebuah encounter. Inti sebuah encounter adalah penghargaan kepada manusia, ketulusan, dan pelayanan. Percakapan tahap ini jarang memberikan efek yang sangat nyaman bagi klien. Tahap pengungkapan dan penjajakan masalah. Pada tahap ini konselor mulai membuka wawancara konseling dengan klien mengenai masalah yang dihadapi klien. Berbeda dengan konseling lain dan cenderung membiarkan klien sepuasnya mengungkapkan masalah dalam logoterapi. Dalam logoterapi, klien sejak awal diarahkan untuk menghadapi masalah itu sebagai kenyataan. Yang ketiga, tahap pembahasan bersama konselor dan klien bersama-sama membahas dan menyamakan persepsi atas masalah yang dihadapi. Tujuannya untuk menemukan arti hidup sekalipun dalam penderitaan. Yang keempat, tahap evaluasi dan penyimpulan. Mencoba memberi interpretasi atas informasi yang diperoleh sebagai bahan untuk tahap selanjutnya, yaitu perubahan sikap dan perilaku klien. Pada tahap-tahap ini terjadi modifikasi sikap, orientasi terhadap makna hidup, penemuan dan pemenuhan makna, dan pengurangan simptom. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus dalam logoterapi, yaitu seorang wanita berusia 35 tahun datang ke sesi konseling karena merasa kehilangan arah dalam hidupnya. Setelah mengalami perceraian yang traumatis, dia merasa kehilangan motivasi untuk melanjutkan hidup, merasa tidak berarti, dan kesulitan menemukan tujuan baru. Implementasi dalam masalah tersebut yaitu yang pertama, membantu klien menemukan makna. Terapis akan membimbing klien untuk merefleksikan nilai-nilai dan tujuan hidup yang mungkin terkubur oleh perasaan kehilangan. Mereka akan bertanya tentang apa paling penting bagi klien dan bagaimana pengalaman hidupnya dapat mengarah pada penemuan makna baru. Yang kedua, fokus pada tanggung jawab. Terapis akan membantu klien memahami bahwa
Meskipun dia tidak dapat mengubah masa lalunya, dia memiliki tanggung jawab untuk memilih bagaimana dia akan menanggapi pengalaman tersebut dan membangun kehidupan yang bermakna di masa depan. Yang ketiga, membentuk tujuan baru. Terapis akan bekerja sama dengan klien untuk mengidentifikasi tujuan dan aspirasi baru yang sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadinya. Mereka akan membantu klien membuat rencana tindakan yang konkret untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Yang keempat, mendorong pertumbuhan pribadi. Terapis akan mendukung klien dalam proses pertumbuhan pribadi dan mengembangkan diri, memperkuat kepercayaan diri dan kemandirian klien dalam menghadapi tantangan dan perubahan hidup. Intinya dalam kasus ini, logoterapi membantu klien untuk menemukan makna baru dalam kehidupannya, mengambil tanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka, serta membimbing mereka untuk menetapkan tujuan baru yang memberikan arah dan tujuan dalam hidup yang baru. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.